Selamat siang, Mas Erik. Selamat siang, Oke, Kak Maida. bisa digambarkan situasi di sana jelang lockdown besok? Apakah kemudian ada masyarakat yang melakukan panic buying, ramai-ramai berbondong-bondong berbelanja jelang lockdown besok? Baik, untuk situasi terkini saat ini, untuk public transportasi ini sudah cukup sepi, dan tempat-tempat keramaian juga sudah mulai berkurang. Tempat-tempat umum sudah mulai kurang keramaian. Untuk panic buying sendiri tidak bisa dibilang panic buying karena sebenarnya ini hanya sebuah antisipasi dari warga Malaysia untuk menghindari adanya pengurangan jam operasional dari pasar swalayan dan juga dengan adanya lebih ketatnya prokes di sini dan juga pembatasan jumlah orang dalam satu ruangan sehingga pasar swalayan sendiri akan mengaplikasikan ini. Jadi kebanyakan warga Malaysia hanya untuk menghindari ini saja. Oke, lockdown kan masih dimulai besok. Ada sejumlah sektor juga yang diperbolehkan untuk beroperasi, sementara pusat perbelanjaan seperti mal ini kan ditutup ya? Untuk mal atau pusat perbelanjaan ditutup, akan tetapi pasar swalayan, rumah sakit, pom bensin, apotek dan klinik masih beroperasi. Ini beroperasi seperti normal, tapi hanya jam operasional saja yang berkurang. Oke, kalau yang Anda lihat sebagai warga negara yang kerja di sana, Anda tinggal di Kuala Lumpur ya, penyebaran COVID-19 di sana seperti apa, Mas Erik? Apakah sekarang meningkatnya karena memang kepatuhan protokol kesehatannya sudah semakin menurun, atau sebenarnya sanksinya sudah tidak diberlakukan lagi oleh pemerintah Malaysia? Untuk sanksinya tetap berjalan. Jika kita tidak menggunakan masker akan tetap dikenakan denda, yaitu RM1.000 atau kurang lebih 3.400.000. Akan tetapi untuk kenaikannya sendiri ini kemungkinan dikarenakan adanya kelonggaran dari pemerintah Malaysia. Sebelumnya kita dilakukan itu namanya Recovery Movement Control Order, di mana semua industri berjalan seperti biasa normal di fase ini. Relaksasi artinya ya? Betul sekali. Dan juga kemarin karena selama Ramadan diperbolehkan bazar makanan untuk menjelang buka puasa. Jadi keramaian ini kemungkinan yang menjadi tingginya tingkat penyebaran COVID. Dan kalau di Malaysia sendiri yang paling tinggi adalah Selangor. Kuala Lumpur itu keempat tertinggi. Tapi kalau untuk kepatuhan warga menaati protokol kesehatan, ini kan lockdown-nya akhirnya menyeluruh ya. Kalau lockdown pada saat 2020 yang lalu kan hanya di beberapa daerah saja. Betul, untuk lockdown-nya sendiri sebenarnya serentak, cuma ada beberapa kota yang sudah relaksasi, ada beberapa kota yang masih red zone sehingga tetap dalam lockdown. Tapi untuk protokolnya sendiri masyarakat di sini ada beberapa yang sudah sadar akan COVID, jadi mereka pakai face shield juga pakai masker. Tapi memang tidak semua, hanya beberapa warga sipil saja. Oke, kalau penanganan warga negara Indonesia yang ada di Malaysia saat ini di Kuala Lumpur atau mungkin teman atau kerabat Anda yang Anda tahu kalau terpapar COVID-19, bagaimana penanganan dan juga perawatannya, Mas Erik? Sejauh ini yang saya tahu belum ada rekanan atau teman kerja saya yang terkena atau terpapar COVID, tapi akan dihubungi oleh pihak kesehatan setempat, akan ditawarkan untuk melakukan isoman ataupun akan dibawa ke isolasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Oke, kalau imbauan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana, bagaimana? Apakah ada upaya untuk pemulangan dan apakah banyak WNI yang tidak bisa pulang meskipun juga saat ini kondisinya visanya sudah habis? Sebenarnya tidak ada pemulangan dari pihak pemerintah dan dari pihak KBRI sendiri sangat disayangkan ditutupnya pelayanan selama dilakukannya total lockdown ini. Jadi ditutup pelayanan, akan tetapi beberapa pemohon yang sudah memasukkan aplikasi masih bisa dilayani sampai dengan hari ini. Tapi untuk himbauan dari KBRI setempat hanya menyatakan untuk tidak panik dan mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia. Jadi kalau misalnya kantor pelayanannya tutup, tapi kalau misalnya untuk berkomunikasi apabila ada hal yang bersifat darurat dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, bagaimana cara berkomunikasinya?
Untuk komunikasinya kebetulan pihak KBRI memiliki media sosial dan mereka juga menghimbau kita untuk menghubungi mereka melalui nomor WhatsApp ataupun ada beberapa kontak-kontak yang disediakan sesuai dengan kebutuhan ataupun keperluan dari warga negara Indonesia yang ada di sini. Ada kontak numbernya. Oh, ada kontak numbernya. Anda bekerja sudah berapa lama Mas Erik di Kuala Lumpur? Saya sudah ada di Malaysia dari Maret 2020. Oke, kalau misalnya bisa dibilang yang dibatasi dari lockdown tahap pertama di Kuala Lumpur juga kan lockdown tahun 2020 lalu juga sudah dilakukan ya. Apa yang berbeda? Yang berbeda untuk saat ini mungkin dari peraturannya akan tetap sama, akan tetapi ada beberapa ketentuan yang sedikit berbeda yaitu kapasitas dalam kendaraan itu maksimum 3 orang. Sebelumnya itu 2 orang, yaitu pengendara dan juga penumpang. Yang sekarang itu pengendara dan 2 penumpang itu pun hanya dalam kondisi emergensi saja, misalnya mau ke rumah sakit, dan juga kita tidak boleh melebihi 10 km jarak dari tempat tinggal kita ke tempat tinggal lain. Oke, artinya pembatasan aktivitas warga di luar benar-benar dibatasi di lockdown kali ini akan mulai berlaku dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 14 Juni, artinya selama 2 pekan di Malaysia. Terima kasih Erik Aprilev, warga negara Indonesia yang saat ini bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia, sudah bergabung bersama kami di Kompas Siang hari ini. Sehat selalu, Mas Erik.